Kemudian kita nggak cuma jalan-jalan saja atau melihat saja, kita juga melakukan bisa berinteraksi, yaitu bisa menyatu dengan alam, misalnya dengan trekking, kita bisa camping gitu ya, kita bisa fishing, kita bisa melakukan naik sepeda untuk menjelajah ke tempat-tempat itu. Jadi semua berbasis pada alam seperti itu. Ini menarik sekali, sebenarnya juga sangat kompleks ya, wilayah budaya dan lain-lain di New Zealand sendiri. Tapi kayaknya kita harus kembali ke studi tadi deh Pak. Iya, oke. Terkait dengan studi ini kan tadi udah dibahas bagaimana Bapak risetnya terkait ketimbangan pendapatan ya Pak. Dan bagaimana itu dikulik. Mungkin kita sedikit maju bagaimana proses kuliah di sana, maksudnya gini. Bapak apakah menggunakan beasiswa atau? Oke. Beasiswa. Beasiswa ya. Nah itu beasiswa dari Bapaknya sendiri itu jenisnya apa? Namanya apa? Dari lembaga apa? Terus gimana sih untuk kita supaya mungkin bisa apply juga, atau ada apa hal-hal yang harus dipersiapkan gitu? Oke. Studi lanjut, terutama kalau jenjang PhD, itu hendaknya pakai beasiswa. Sebisa mungkin jangan pakai biaya sendiri, karena PhD itu lama gitu ya, dan ongkosnya mahal, dan nggak jelas juga kapan ujungnya gitu ya. Beda kayak jenjang S1 S2. Pada akhirnya kita semua akan melaksanakan ujian skripsi di semester 8. Kita bisa mendesak hal itu. Tapi kalau untuk jenjang S3 itu bisa unlimited itu durasi studinya gitu ya, bisa sampai 8 tahun gitu, dan itu hanya si mahasiswa dan si profesor yang tahu kapan berakhirnya gitu loh. Jadi ada batas DU gitu Pak? Batas DU tetap ada gitu ya, kan regulasi dari kampus ya. Tapi akhirnya kan itu kan dari kemauan si student sendiri ya, kapan kita mau menyelesaikan hal ini. Kalau mau bikin yang cantik, yang bagus risetnya bisa aja, tapi kan konsekuensinya kan itu makan waktu, makan biaya juga gitu loh. Jadi sebisa mungkin carilah beasiswa untuk S3 gitu. Kalau yang pengalaman saya kemarin, saya memakai beasiswa dari Islamic Development Bank, ISDB gitu. Dan itu ada program kerjasama ISDB dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh 4 perguruan tinggi negeri di Indonesia, Universitas Negeri Malang, Mula Warman, Jember, dan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Kemudian mendapatkan hibah dari ISDB untuk pembangunan fisik gedung, pembangunan non fisik, termasuk di dalamnya adalah pemberian beasiswa. UM sendiri berkesempatan tahun berapa ya? 2016-2017 sudah mulai prosesnya. Berkesempatan mengirim sekitar 20 orang dari UM sendiri untuk studi lanjut S3. Jadi jadi beasiswa tadi nggak cuma untuk studi lanjut S3, tapi juga untuk pelatihan training 6 bulan, 3 bulan tetap ada. Gitu. Pada kesempatan itu 20 orang itu dari UM sendiri diberangkatkan ke berbagai negara. Selandia Baru, kemudian Eropa, banyak sekali Eropa, kemudian Malaysia, Taiwan, macam-macam, Jepang juga ada gitu. Semua berangkatkan dengan beasiswa ISDB. Oh, berarti karena ada kerjasama dari UM dan ISDB, berarti ini bagaimana? Apakah seleksi dulu di UM-nya atau cari universitasnya dulu waktu itu? Secara umum sih kita harus punya kesiapan untuk studi, ditandai dengan kita punya kampus tujuan, gitu ya. Jadi syarat utama beasiswa itu kebanyakan adalah Anda harus punya LOE dari kampus tujuan, gitu ya. Atau bisa dibaliknya, tapi kebanyakan itu harus punya LOE. Itu menunjukkan siap untuk berangkat, Anda siap untuk riset, Anda siap untuk memulai studi, gitu dan seterusnya. Kemudian pemberi beasiswa akan lebih punya kans untuk memberi beasiswa bagi Anda bila dibandingkan dengan orang lain yang tidak punya LOE, yang masih belum jelas apa risetnya dan seterusnya gitu. Jadi idealnya adalah amankan dulu LOE dari kampus gitu, baru cari beasiswanya. Gitu. Jadi Bapak dulu LOE-nya dulu dari Waikato ini, kemudian baru ke ISDB. Iya betul. Saingannya berarti memang dari internal kampus saja. Sampai sekarang apa masih ada, Pak? Nggak ada. Sekali dan seumur hidup. Waduh. Mantap ya. Nggak ada. Ya itu. Betul. Iya bagus banget itu ya. Ya. Sangat mengcover ya Pak ya?
Minimum sih gitu ya. Minimum. Kalau kita bicara tentang beasiswa kan itu sudah transparan ya. Jadi si pemberi beasiswa itu jumlahnya nggak akan jauh beda satu dengan yang lainnya. Nominal itu nggak akan jauh beda satu dengan yang lainnya. Komponen yang di cover itu juga nggak akan jauh beda gitu. Biasanya di cover adalah living cost, kemudian admission atau tuition fee-nya, admission kalau ada yang di awal ya. Terus ada berikutnya adalah asuransi, kemudian tiket pesawat, kemudian uang buku misalkan, atau uang kepindahan gitu. Ada lagi yang mengcover biaya visa gitu. Jadi hal itu sudah apa ya? Sudah diketahui banyak pihak dan jumlahnya kurang lebih sama. Gitu. Tapi emang mirip-mirip ya Pak ya komponennya. Mirip. Tadi untuk syaratnya juga kan pasti mirip-mirip kayak misal buat esai gitu. Sebetulnya saya pribadi itu kemarin juga sempat apply beasiswa tapi belum lolos. Mungkin saya rasa esai saya belum kuat nih Pak. Mungkin dari Bapak ada tips nggak bagaimana menulis esai atau mungkin menonjolkan apa yang mau dilakukan, kontribusinya yang telah dilakukan juga itu bagaimana Pak? Iya, karena saya juga nggak melihat barangnya itu ya. Jadi mungkin bukan hanya esainya yang jadi nilai minusnya gitu, tapi bisa jadi tentang riset secara keseluruhan, bisa jadi tentang what to do after PhD gitu. Jadi hal semacam itu akan memberi pertimbangan bagi si pemberi beasiswa itu sendiri sih. Gitu. Jadi banyak hal, nggak cuma satu komponen esai saja gitu, enggak. Kalau dari Bapak dulu waktu menulis esai apa yang Bapak tekankan gitu? Ya, apa ya? Saya agak lupa. Kurang lebih ya seperti itu. Setelah dapat PhD nanti ada pengalaman, ada ilmu, so what gitu. Apa yang harus dilakukan dengan ilmu itu? Ini kan harus realistis ya Pak ya, enggak yang cuma mungkin utopia atau bagaimana gitu kan pasti ada gitu yang seperti itu. Dan karena sudah mencapai jenjang PhD itu membentuk kita bahwa kita nggak perlu bicara banyak hal tapi dangkal. Tapi hendaknya kita bicara satu atau beberapa hal saja tapi sangat spesifik dan sangat menyeluruh, komprehensif gitu. Jadi PhD itu yang membedakan dengan jenjang lain ya adalah kita membahas satu hal tapi dilihat dari berbagai aspek, dari aspek sini gitu. Jadi semua komprehensif membahas hal itu gitu. Nah itulah kemudian memunculkan yang namanya ide-ide baru, teori baru seperti itu. Karena kalau tidak komprehensif, bagaimana kita bisa mengetahui ada satu kelemahan di satu metode, misalkan seperti itu. Ternyata metode itu nggak bisa diaplikasikan di konteks yang lain seperti itu. Jadi ya lebih komprehensif, lebih sangat spesifik. Lebih sangat spesifik gitu ya memang. Kalau dulu Bapak buat esai sendiri atau gimana Pak? Atau kalau sekarang kan banyak ya lembaga-lembaga yang mungkin menawarkan pelatihan membuat esai untuk beasiswa atau bagaimana. Kalau dulu Bapak apa? Buat esai sendiri. Buat sendiri ya. Dan kuncinya adalah terus-menerus poles esai itu. Oke, nulis esai. Versi yang ini kita dapat, kemudian kita mengerjakan hal yang lain dan kuliah dan kerja dan seterusnya, dan kita visit lagi esai tadi. Ada nggak sih hal baru atau ada nggak sih hal yang perlu ditambahkan, dikurangin. Jadi sangat wajar kita bisa punya beberapa versi esai. 4 versi. 10 versi itu sangat wajar gitu, karena kita terus-menerus mengunjungi esai itu dari waktu ke waktu. Oh gitu, berarti ya enggak sekarang misal dalam sebulan buat terus langsung di-submit gitu enggak bisa ya kayak berkala gitu. Kalau ya sebulan sekali bikin jadi, mungkin jadi, tapi kemudian idealnya adalah saat kita melakukan perjalanan kehidupan sehari-hari, ada banyak informasi baru, ada banyak hal baru yang perlu juga kita tambahkan ke esai tadi. Gitu. Memang esai ini salah satu yang paling krusial ya Pak. Krusial lah. Mungkin ada hal lain lagi kalau yang dari Bapak di STP itu syarat-syarat lain yang cukup mungkin selain bahasa Inggrisnya atau hal sebagainya gitu. Sepertinya standar lah ya. Nggak akan jauh beda dengan provider beasiswa lain. Dan jelas kita harus tahu visi misi dari si pemberi beasiswa itu, dia mau ngapain sih gitu. Jadi kalau bisa riset kita juga sejalan dengan visi misi mereka. Setelah dari berbagai macam esai dan persyaratan tadi, tentunya sekarang keberangkatan ya Pak ya menuju Waikato. Dulu prosesnya bagaimana Pak dari Indonesia ke sana gitu?
Keberangkatan ya kurang lebih mirip lah kalau kita mau bermigrasi atau pindah ke tempat lain. Hanya sekarang konteksnya adalah beda negara. Jadi ada banyak prosedur yang harus dijalani. Seperti visa. Visa itu sangat krusial gitu ya. Proses apply visa juga makan waktu sebulan atau 2 bulan gitu ya, masalah. Kemudian itu yang harus jalani. Kemudian tempat yang baru, berarti kita perlu informasi sebanyak-banyaknya tentang tempat yang baru tadi. Akomodasi gimana, transportasi, kemudian bahkan SIM card saja harus ganti nggak sih? HP itu harus ganti nggak sih? Jadi informasi itu yang perlu dicermati satu persatu. Sekarang zaman sudah enak kan, informasi di internet sudah sangat banyak. Kampus tujuan yang itu biasanya juga punya informasi dasar tentang bagaimana living di tempat itu, terutama bagi mahasiswa internasional. Mereka sangat akomodatif gitu ya untuk hal-hal tentang kepindahan bagi mahasiswa internasional. Itu udah sangat membantu gitu. Memang harus dipersiapkan dari semacam itu gitu ya Pak ya. Berarti kan akhirnya pindah ke sana dengan family ya Pak ya. Itu gimana Pak? Apakah memang dari beasiswanya memang membolehkan gitu ya, atau sistemnya seperti apa sih Pak kalau seperti itu? Kalau dari beasiswa sendiri biasanya ada beda-beda ya klausulnya ya. Apakah membolehkan membawa family, misalkan langsung sejak awal atau harus menunggu misalkan 6 bulan, setahun gitu. Jadi lihat dari beasiswa masing-masing gitu. Untuk yang kasus SDP kemarin memang tidak ada batasan itu, jadi asumsinya adalah bisa membawa family sejak awal seperti itu. Jadi ya kita bawa sejak awal, dan beberapa beasiswa yang lain juga membolehkan membawa family sejak awal, dan itu memang nggak masalah gitu. Tapi yang perlu dicermati adalah nominal beasiswa cukup nggak gitu. Karena beasiswa tadi hanya memberikan tunjangan untuk single, berarti family itu silakan cari duit sendiri untuk mengcover biaya hidup mereka seperti itu. Jadi apapun beasiswa, kalau yang ditulis itu nominal sejumlah tertentu itu adalah untuk single gitu. Kemudian kalau Anda mau membawa family atau dependent itu, ya silakan mencari sumber pembiayaan lain. Kecuali pemberi beasiswa tadi juga ada tunjangan untuk family gitu, gitu sebetulnya. Ya, SDP kemarin ada tunjangan untuk family juga Kak? Nggak ada. Oh nggak ada. Gitu. Berarti apa sambil bekerja juga di sana? Yes, betul sekali. Gitu. Jadi peluang untuk bekerja di luar negeri itu juga sangat besar. Sangat besar. Ya. Gitu. Bisa kuliah sambil bekerja. Nah kalau perkuliahannya bagaimana Pak? Apakah sama seperti misalnya di UM seperti ini, atau ada perbedaan yang cukup jauh gitu antara di Waikato dan di sini? Oke, karena level PhD di sana itu adalah by research, jadi kita sejak awal program itu sudah langsung mengerjakan riset tanpa ada perkuliahan di kelas apapun gitu. Nah, jadi kita memang sudah langsung bekerja dengan supervisor masing-masing. Somehow beberapa supervisor itu ingin mahasiswanya itu untuk memperdalam satu ilmu, misalkan memperdalam tentang ekonometrik gitu, maka ia disarankan untuk mengambil kelas ekonometrik di tempat itu gitu, bergabung misalkan dengan mahasiswa S2 atau S1-nya seperti itu. Dan itu kan biasanya free kan, karena itu adalah request dari supervisor gitu. Jadi hanya diminta untuk masuk situ, ikut perkuliahan, ikut ujian, ikut mengerjakan proyek, dan harus lulus nilainya untuk memperdalam ekonometrik itu sendiri. Gitu. Bebas ya ikut, misal kayak itu namanya kayak sit in gitu kan ya Pak ya? Enggak juga. Bukan sit in ya? Kalau sit in kan lebih ke informal ya, tapi kita kalau admission berarti kan secara formal termasuk dalam kelas itu. Oh, termasuk dalam kelas. Beda jenjang. Beda jenjang. Jadi itu adalah haknya supervisor nanti untuk menentukan. Tapi secara keseluruhan memang tidak ada perkuliahan di program PhD yang saya jalani kemarin. Berarti bagaimana Pak? Masuk apakah langsung di ada working place-nya masing-masing atau gimana? Yes. Gitu. Jadi saat sudah jenjang S3 di sana, kita selaku mahasiswa PhD, kita mendapatkan meja sendiri dan komputer sendiri, dan ada ruangannya. Satu ruangan itu biasanya beda-beda ya jumlah kapasitasnya. Ada yang satu ruangan, atau di tempat lain ada yang satu ruangan itu berdua, bertiga, seperti itu. Masing-masing mendapatkan kunci pintu sendiri, jadi semua orang bisa mengakses itu
kerja dari pagi sampai pagi lagi nggak masalah, Anda bisa bawa barang, bisa tidur di situ gitu. Kemudian kerja saat weekend atau libur pun nggak masalah, karena semua orang pegang kuncinya masing-masing. Seperti itu. Kalau Pak Thomas di kala itu fokus kuliah aja atau sambil kerja yang lain gitu? Di awal-awal memang fokus kuliah, tapi kemudian pada akhir-akhirnya kerja juga. Kerja juga, tapi kerjanya tetap sambil di lab. Ya apa namanya, Mbak? Di working place-nya tadi? Kerja luar gitu. luar. Jadi part time-nya di luar gitu. Yang part time di sana gitu. Part time. Saya cuma part time sebagai cleaning, saya juga part time gardener gitu. Jadi nyabai rumput gitu, membersihkan rumput halaman. Ya itu, dari itu ya karena budaya mereka sudah sangat beda ya dan saya. Jadi kita sangat menghargai profesi orang, apapun profesinya. Meskipun Anda cleaner, meskipun Anda gardener, apapun itu, orang kan menghargai Anda, kan mengapresiasi Anda, nggak akan merendahkan gitu ya. Karena semua orang dibayar dengan upah minimum dan sangat tinggi gitu ya. Tanpa ada mereka pun kita nggak bisa ngapain gitu loh. Jadi tidak gampang untuk mencari penggantinya seperti itu. Jadi budaya kita kan sangat menghargai orang. Di sana akhirnya orang betul-betul dihargai gitu. Jadi biasa ya Pak ya, misal sambil PhD sambil kayak gardener, cleaning banyak cook helper banyak, terus waitress itu banyak. Jadi banyak mahasiswa itu nggak cuma yang S3 tapi yang S2 S1 itu mereka juga sudah part time gitu. Itu tadi sebagai menjaga toko, pelayan dari rumah makan atau server di kafe gitu. Mereka meracik bartender itu menjadi hal yang lazim, yang umum di Selandia Baru atau mungkin di negara lain ya. Gitu. Yang kedua adalah memang secara regulasi itu boleh gitu. Mahasiswa S1 S2 itu selain mereka kan dapat visa student ya. Tapi kemudian ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan lain karena visa student itu membolehkan si dia untuk bekerja selama durasi misalkan 20 jam per minggu gitu ya. Itu kan part time, 20 jam per minggu. Kalau yang saat musim liburan atau musim summer gitu ya, musim panas, mereka boleh bekerja full time gitu ya. Karena kampus memang sedang libur ya. Jadi mereka boleh kerja full time. Kalau untuk level PhD lebih nyaman lagi karena boleh kerja unrestricted gitu, tanpa ada batasan gitu. Jadi sejak awal studi pun kalau Anda langsung kerja 40 jam per minggu nggak masalah gitu, nggak ada yang membatasi. Secara regulasi itu diperbolehkan. Gitu. Oke, menarik sekali ya Pak ya, ternyata bisa sambil belajar macam-macam, kemudian terkait budayanya juga termasuk negara yang masih baru, ada pendatang-pendatang dari Pasifik, nggak beda jauh dari Indonesia juga. Sangat menarik sih ya sebenarnya New Zealand, kayak tenang dan sangat cocok untuk gitu loh. Wilayahnya kayaknya sangat mendukung untuk studi yang lebih yang lebih mendalam lagi ya Pak ya, PhD gitu. Oke, jadi untuk kesemuanya, untuk kita semuanya, terutama untuk mahasiswa, apabila ingin melanjutkan study abroad itu perlu mempersiapkan risetnya ya Pak. Kita mau arahnya kemana, kemudian universitas yang dituju, kemudian beasiswanya, visi misi beasiswa yang kita tuju itu apakah sesuai juga dengan target kita selanjutnya gitu. Nah mungkin untuk kami mahasiswa yang pingin ya tentunya Pak untuk study abroad ada dua patah kata gitu nggak Pak? Oke, apa ya? Jadi intinya adalah mulailah prosesnya. Karena proses itu kan juga makan waktu. Banyak hal teknis yang justru makan waktu gitu ya. Kayak tadi memulas artikel. Kita butuh artikel berapa versi, 4 versi, 5 versi, itu kan juga memakan waktu. Jadi kita bisa melalui hal itu semua kalau kita cukup meluangkan waktu. Maka ya gunakan waktu dengan bijak, lakukan hal-hal yang produktif, kemudian agar kita juga bisa melaksanakan, kita mencapai tujuan-tujuan personal goal kita sendiri. Gitu. Intinya kita harus mempersiapkan hal sebagainya, teman harus lebih bijak dan tentunya segala sesuatunya pasti memerlukan waktu dan proses. Oke, saya rasa sekian ya Pak untuk episode podcast Sebulan Ekonomi dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak Pak Thomas atas kehadirannya. Sama. Saya Linda Zubia, Pak moderator hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih and see you in the next episode.